Zuhri tewas tergeletak di depan pintu dapur rumahnya di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Perutnya terluka parah. Dia dibom. Bukan oleh teroris, bukan pula oleh pasukan separatis. Dia dibom oleh keponakannya sendiri. Bom ikan. Zainul, sang keponakan, dengan sengaja melempar bondet atau bom ikan yang biasa digunakan nelayan ke bagian perut pamannya. Keduanya baru saja berselisih dan sempat cekcok mulut. Tadi langsung ada bunyi keluar. Sebelumnya memang banyak menyaksikan bahwasanya dia selalu gesekan. Tapi tidak jelas apa yang sebenarnya menjadi bermula dari istri daripada tersangka jadi bareng sama korban. Kemudian anak itu bapak Zuhri ini menegur anak itu bahwa udah nggak usah kebakaran. Tahu suami daripada istri yang kebakaran tadi langsung lempar begitu. Konflik keluarga berujung maut juga terjadi di Nusa Tenggara Timur. Seorang kakak membantai adik kandung dan sepupunya sendiri. Gabriel Laki memenggal kepala, tangan dan kaki adik kandungnya, Antonius Neno, yang mayatnya ditemukan di semak belukar. Sama seperti yang dilakukannya terhadap Suni Naibobe, sepupunya sendiri, ditebas lehernya. Usai membunuh, Gabriel Laki langsung menyerahkan diri ke polisi. Konflik keluarga berujung pemenggalan kepala itu dipicu masalah rebutan sapi, warisan orang tua mereka. Gabriel merasa sang adik menguasai seluruh warisan keluarga tanpa mau berbagi dengannya. Sementara sang sepupu ikut dipenggal karena membela si adik. Konflik keluarga berujung maut kini lagi marak. Bukan cuma perselisihan kakak beradik atau paman keponakan saja. Beberapa hari belakangan berturut kasus pertikaian suami dengan istri. Bahkan sampai terjadi duel antar mereka. Ada yang berujung istri tewas di tangan suami, tapi ada juga suami yang takluk tewas di tangan istri. Selasa kemarin di Kalisuren, Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat, seorang wanita tewas dimartil kepalanya. Yang melakukan suaminya sendiri. Dia cemburu, mencurigai istrinya ada main dengan lelaki lain. Saat sedang tertidur pulas, sang suami menghantam martil ke kepala istrinya sebanyak 4 kali. Setelah itu dia mengambil sarung, lalu pergi beribadah. Mungkin mendapat pencerahan, usai pergi beribadah itu, sang suami kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi. Di hari yang sama, di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa 3 Februari kemarin, seorang suami tewas di dalam kamar kos. Istrinya hidup, tapi dengan luka-luka senjata tajam di tubuhnya. Kepada polisi, sang istri mengaku ada seseorang masuk ke rumah mereka, lalu tiba-tiba saja menyerang dengan senjata tajam. Tapi polisi kemudian meragukan pengakuan wanita itu. Karena dari keterangan saksi-saksi, pasangan suami istri itu selama ini dikenal sering bertengkar. Dan saat kejadian, di kamar kos itu hanya ada mereka berdua. Besar kemungkinan Pak Sutri itu habis duel 1 lawan 1, saling tebas hingga sang suami tersungkur, tercabut nyawanya. Hampir mirip dengan kejadian di Metro Lampung pada hari Minggu 1 Februari lalu. Suami tewas di tangan istri. Kalau yang ini, istri bakar cemburu, menuding suaminya memiliki wanita idaman lain. Irwansyah, 43 tahun, tewas dengan luka-luka di wajah setelah dihantam berkali-kali dengan helm oleh istrinya sendiri, Trisna. Juga di latar belakangi cemburu buta, seorang istri di Karawang, Jawa Barat, tewas dengan luka tikam di sekujur tubuhnya. Saat kejadian, Jumat 30 Januari, sang suami sempat bertahan hidup dengan luka-luka yang hampir sama dengan istrinya. Namun beberapa hari kemudian, sang suami dilaporkan ikut menyusul sang istri ke alam baka. Dia juga akhirnya tewas.
Diyakini mereka ketika itu berduel satu lawan satu di dalam kamar dengan badik dan pisau. Rentetan kejadian mengerikan itu menggambarkan betapa konflik keluarga bagaikan sebuah pertikaian yang tak ada jalan keluarnya selain kematian. Padahal setiap masalah harusnya selalu ada jalan keluar. Lagi ini dengan keluarga sendiri, tak harus diselesaikan berdarah-darah. Demikian